Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Atika atau Mbak Tika di Surabaya. Mbak Atika menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006. Jadi pada saat itu Mbak Atika ceritanya bukan mau menghubungi, tapi mau berkunjung ke rumah salah satu temannya, itu namanya Mbak Dina, dia tinggal di daerah Malang sana. Berhubungan lewat telepon, begitu ya, kontak-kontakan, janjian, dan akhirnya ya sudah, pokoknya nanti hari ini aku akan ke Malang sana. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, mohon izin, mau promo bawang goreng Nyai Wiji dulu untuk kawan-kawan yang penasaran, yang berminat, nanti bisa didapatkan di Shopee, di Tokopedia, atau channel yang lainnya. Untuk detailnya nanti ada di bawah video ini, di deskripsi video di bawah ini. Dan untuk kawan-kawan yang mau nonton video lama dari Riam Biru, itu bisa ditonton di Facebook page-nya Riam Biru, ada juga di deskripsi video di bawah ini. Sama untuk kawan-kawan yang ya tinggal di daerah Bekasi, di daerah Tangerang, daerah Bogor, daerah Cikarang, dan sekitarnya yang tertimpa musibah banjir, ya semoga diberi kesabaran, semoga dimudahkan segala sesuatunya, dan semuanya bisa teratasi. Amin. Itu aja, kita lanjut cerita dari Mbak Tika tadi. Mbak Tika pun akhirnya berangkat ke sana, tapi misalkan janjian gitu ya, nanti datang sekitar hari Kamis misalkan. Ini sehari sebelumnya Mbak Tika itu kayak udah gak kuat banget, pengen buru-buru, aku tuh udah pengen pergi banget gitu ya dari Surabaya, yang menurut Mbak Tika itu penat gitu ya, panas dan sebagainya. Aku pengen ke daerah Malang sana yang agak tinggian gitu, yang ya udaranya tuh lebih dingin dari Surabaya. Dan akhirnya apa? Mbak Atika pun berangkat sehari sebelum janjian sama Dina. Nah, waktu itu Mbak Tika sengaja gak ngasih tahu Mbak Dina gitu ya. Udahlah biarin aja, nanti aku surprise saja gitu ya. Berangkatlah ke sana, dan ya karena nggak ada tempat tinggal di Malang, juga nggak ada saudara, Mbak Atika pun memilih hotel untuk tempat tinggalnya. Nah, saat itu, ini mungkin perlu disebutkan di awal. Jadi, kondisinya Mbak Tika saat melakukan perjalanan tersebut, kondisinya itu memang lagi itu ya, siklus perempuan gitu, lagi datang bulan. Ya, awalnya nggak berpikir yang gimana-gimana, itu adalah hal yang normal, jutaan miliaran perempuan itu mengalami hal tersebut gitu ya. Kecuali mungkin datang ke tempat-tempat yang disakralkan, memang ada larangan tertentu, misal wanita lagi dapat, nggak boleh memasuki, nggak boleh datang ke tempat ini, itu wajar. Ya, Mbak Tika kan cuma mau datang ke daerah Malang doang, jadi nggak ada pantangan gitu, nggak ada peraturan apapun yang melarang hal tersebut. Tetap berangkat ke sana, tinggallah di sebuah hotel. Nah, keanehan pertama saat tinggal di hotel tersebut, hotelnya bukan hotel yang mahal banget, bukan yang kelas ecek-ecek kayak gitu tuh juga bukan, ya kelas sedang lah. Hotel yang biasa dihuni oleh keluarga. Mbak Tika masuk ke sana, check-in sendiri gitu ya, siang hari. Di situ dia mulai mengalami keanehan pertama. Jadi di meja resepsionis, saat baru datang kan Mbak Tika ngelongok begini ya, berdiri di depan sana, ngasih dokumen dan sebagainya gitu, persyaratan check-in. Nah, dia ngelongok begini, di sana, di balik meja resepsionis tadi, ada seseorang itu lagi jongkok, merunduk begini, mukanya ditutup gitu ya, nggak kelihatan, dan orang itu tuh aneh, dikiranya itu karyawan lagi nangis atau gimana, atau dia mungkin lagi tidur atau apa gitu, atau lagi ngumpet bercanda sama temannya atau gimana. Tapi diperhatikan, seragamnya itu beda. Ini bukan seragam resepsionis yang dipakai, itu warnanya orange atau coklat, ya semoga coklat atau orange begitu ya. Ada ornamen-ornamen batiknya segala macam. Sementara pakaian yang dipakai oleh perempuan yang lagi jongkok tersebut itu warnanya putih dan rambutnya itu panjang. Mbak Tika ngeliat gitu kan, itu siapa ya? Akhirnya dia pun mundur gitu aja,
nggak ngomong ke resepsionis atau apapun, karena ya memang proses check-in-nya itu cepet. Ini Mbak, ini Bu, kamarnya sekian, nomor sekian, dan sebagainya. Nanti diantar sama concierge atau bellboy gitu. Akhirnya udah selesai check-in, masuklah ke kamar sana. Saat mau masuk ke kamar, si pengantar ini, si concierge ini, itu ngomong ke Mbak Tika. Dan ini aneh gitu ya menurut Mbak Tika. Untuk pertama kalinya, dia menginap di sebuah hotel dan diberitahu oleh seorang karyawan di sana, itu ngomong begini, Mbak, hati-hati ya Mbak ya di kamar ini. Ngomong seperti itu, Mbak Tika pun, maksudnya gimana Mas? Maksudnya gimana Mas? Nah, saat ditanya maksudnya gimana, si concierge tadi, mas-mas tadi, itu malah bingung. Maaf Mbak, mohon maaf Bu, gitu ya. Kenapa maksudnya gimana? Enggak, tadi Mas itu bilang, hati-hati di kamar ini ya Bu. Semacam itu ngomong kayak gitu Mas. Mohon maaf Bu, saya nggak ngomong seperti itu. Enggak. Masnya itu ngomong tadi begitu. Sumpah Bu, saya tuh nggak ngomong seperti itu. Mbak Tika pun, lah aneh. Ya udah Mas, mungkin cuma perasaanku aja Mas. Mungkin cuma perasaan saya aja. Mohon maaf ya Mas ya. Iya Bu, ada hal lain yang mau ditanyakan. Ada hal lain yang bisa saya bantu. Sepertinya udah cukup Mas. Akhirnya sudah, si mas-mas tadi pun pergi meninggalkan Mbak Tika ya. Mbak Tika pun di kamar. Masuk, langsung rebahan gitu ya. Dan kepikiran Dina tuh lagi ngapain ya sekarang. Dan kalau nggak salah ini ya lokasinya sama Dina itu nggak terlalu jauh. Tapi enggak lah, aku janjian sama Dina itu kan masih besok. Jadi udah aku mau senang-senang dulu, aku mau nenangin dulu di tempat baru ini. Cuman aku kok masih kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh si mas-mas itu ya. Maksudnya hati-hati di kamar ini tuh apa? Apakah kamar ini nggak beres? Apakah kamar ini angker? Tapi sepertinya enggak. Buka jendela, ya pemandangan itu daerah pemukiman warga di sana. Tinggal di lantai berapa gitu ya. Itu nyaman-nyaman aja kok. Dapat kamar juga bukan kamar pojok. Dalam artian ya kamarnya deket lah, akses sama lift kayak gitu itu juga deket. Jadi bukan yang lorong-lorong jauh kayak gitu, enggak. Dan ini biasa-biasa aja pikirnya Mbak Tika. Udahlah, aku mau mandi dulu gitu. Akhirnya Mbak Tika pun mandi. Dia mandi, ini kan tadi koper itu baru dibuka ya. Baju sengaja nggak diberantakin. Toh aku cuma nginep sehari, besok juga paling aku jalan lagi pagi-pagi, aku baru ngasih tahu Dina. Jadi nggak dibongkar sengaja. Mbak Tika pun mandi tuh nggak ada gangguan apapun, semuanya normal biasa aja. Sampai akhirnya selesai, keluarlah dia dari kamar mandi. Kaget, gara-gara apa? Pakaian Mbak Tika yang berada di koper sana, itu kayak ada yang ngebongkar, berantakan, bener-bener berantakan. Mbak Tika sendiri selama berada di dalam kamar mandi itu, nggak mendengar apapun, ya mungkin berisik suara shower kali ya. Tapi memang nggak ada suara lempar-lemparin baju atau bahkan nggak ada bayangan apapun. Soalnya dari dalam kamar mandi ya memang kacanya kan ada pelapisnya gitu ya supaya burem gitu kan. Tapi ya aku memang nggak ngelihat apapun, nggak ngelihat gerakan-gerakan apapun begitu. Keluar dari kamar mandi, alangkah kagetnya, tas itu kayak ada yang ngobrak-ngabrik. Dan Mbak Tika pun diem gitu kan, masih pakai anduk gitu, cuman muterin tempat tidur. Kok tasku berantakan seperti ini, siapa ya gitu ya. Dan akhirnya Mbak Tika itu, aku mau nelpon resepsionis, tapi udahlah biarin aja pikirin Mbak Tika ya. Tak rapiin dulu, cuman dia coba ya kamar hotel kan segitu-gitu aja. Mungkin kalau misalnya ada tempat buat sembunyi itu ya paling cuman lemari gitu kan. Lemari pun didatengin di sana sama Mbak Tika, ya nggak ada apa-apa, semuanya tuh kosong gitu. Mulailah kepikiran lagi dengan apa yang dibilang sama si mas-mas itu. Hati-hati tinggal di kamar tersebut. Mbak Tika pun akhirnya ngerapiin, dia ambil baju dulu, dipakai gitu kan. Setelah dipakai, dia ngerapiin. Nah, di situ Mbak Tika, dia kan memang kondisinya lagi dapet gitu ya. Setelah udah selesai gitu dengan urusan itunya, Mbak Tika pun mulai ngambilin pakaian-pakaian yang berantakan. Termasuk
beberapa pakaian dalam di sana itu juga kayak dilemparin, jatuh ke bawah kasur. Diambillah. Nah, mohon maaf ya. Saat mengambil celana dalam di sana, Mbak Tika itu kaget. Karena apa? Begitu diambil, itu ada bekas darah di sana. Hah, kok ada bekas darah seperti ini? Dan mohon maaf, darahnya itu masih basah gitu ya. Bukan darah kering yang udah berhari-hari, yang udah kecuci atau gimana. Aku itu nggak punya yang seperti ini. Memang itu benar celanaku, tapi yang kondisinya seperti ini tuh aku nggak pernah punya. Dan ini siapa? Kok ini darah baru gitu? Seolah-olah darah langsung kan si Mbak Tika menuju wastafel. Tuh langsung dicuci, diucek-ucek, bisa bersih. Ya dengan lumayan effort juga pakai sabun dan sebagainya. Akhirnya itu bisa bersih. Tapi ya itu kepikiran. Aku ngalamin hal yang aneh. Dan ya seketika itu Mbak Tika pun mulai nyadar gitu ya. Sepertinya bener ada yang nggak beres gitu. Udah, itu waktu itu masih sekitar jam 3 atau jam 4 sore ya. Mbak Tika pun turun ke sana, mendatangi resepsionis di sana. Kebetulan ada mbak-mbak di sana, nanya lah, Mbak, saya itu mau cerita sebenarnya. Bukan nanya ya, saya itu mau cerita. Iya Bu, kenapa Bu? Ya ini bukan keluhan, kata Mbak Tika ya. Ini bukan keluhan dan saya juga bingung gitu. Nah, ini resepsionis mulai menanggapi dengan lebih serius lagi. Iya Bu, kenapa Bu? Ada apa Bu? Saya tinggal di kamar. Itu aneh Mbak. Jadi sebelumnya saya itu diantar sama seorang concierge. Dan dia itu ngomong, dia bilang, Bu, hati-hati ya tinggal di kamar ini gitu. Si resepsionisnya kan jadi senyum gitu. Itu tahu hal itu tuh melanggar gitu. Tapi gini Mbak. Oh ya, si resepsionisnya sempat motong. Bu, kalau boleh tahu yang mengantar siapa ya Bu ya? Ibu mungkin masih ingat wajahnya begitu kan? Enggak, saya enggak mau memperpanjang itu Mbak. Jadi saya itu udah negur langsung ke orang yang bersangkutan, tapi dia bersumpah. Katanya, saya tuh enggak ngomong apa-apa Bu, dan saya percaya sama si masnya, katanya begitu. Mungkin saya yang salah dengar atau gimana. Itu yang pertama ya Mbak ya. Itu udah urusan itu enggak, saya tuh enggak komplain. Kayaknya ini enggak ada komplain sama sekali. Saya cuma mau cerita, kata si Mbak Tika. Lanjut lagi mengenai itu. Saya lagi mandi, tiba-tiba koper saya itu berantakan Mbak. Itu bener-bener kayak diobrak-abrik, kayak dilempar ke sana kemari. Itu bener-bener ya kayak gitulah, kayak orang tuh begini-begini gitu Mbak. Masa sih Bu seperti itu Bu? Beneran, saya itu beneran. Nah, yang ketiganya Mbak, ini celingak-celinguk dulu gitu ya, takut ada yang prianya gitu, karyawan laki-laki itu kan malu gitu. Mbak Tika ngomong, Mbak, saya itu kan ya memang kok saya itu lagi dapat Mbak, dan yaitu menceritakan mengenai celananya yang ada bercak darah itu ya, diceritakan. Si mbaknya itu kaget juga gitu ya, dan waduh, gimana ya Bu ya gitu, kata si mbaknya. Enggak, saya itu enggak komplain, enggak apa. Saya cuma mau nanya. Memang kamar yang saya tempati, ya resepsionis otomatis tahu gitu ya. Kamar yang saya tempati itu gimana sih sebenarnya? Kalau memang ada masalah dengan kamar itu, saya mau request pindah katanya. Nambah juga enggak apa-apa, kata Mbak Tika. Bu, kalau pengalaman saya bekerja di sini, saya kebetulan udah 4 tahun Bu bekerja di sini. Selama ini sih nggak ada keluhan apapun dengan kamar tersebut. Kalaupun memang ada keluhan, itu keluhan-keluhan teknis Bu, kayak TV rusak atau pemanasnya nggak panas kayak gitu ya. Hanya sebatas itu Bu. Untuk keluhan-keluhan yang lain yang berbau seperti ini Bu, itu belum ada katanya. Oh ya sudah Mbak, kalau kayak gitu cukup, kata si Mbak Tika. Baiklah, kamar itu tuh baik-baik aja. Mungkin ada masalah dengan saya. Bu, tapi kalau misal Ibu mau request pindah kamar, nggak apa-apa, katanya begitu. Emang boleh Mbak gitu? Iya boleh, dan nggak ada, oh ya nanya, ada ini nggak Mbak, ada tambahan nggak? Nggak usah, nggak apa-apa, ini Ibu juga kan baru sebentar gitu ya. Nggak apa-apa Bu, kalau memang mau request, saya pindah, katanya begitu. Ya sudah, boleh kalau kayak gitu. Akhirnya apa? Dipindah ke kamar, masih di lantai yang sama, cuman beda beberapa kamar. Ini lebih deket lagi sama lift. Dan akhirnya Mbak Etika pun
dibantu gitu ya, pindahan, dan ini mungkin udah sekitar jam 5 sore. Kebetulan memang hotel juga kondisinya nggak terlalu ramai. Proses pemindahan pun cepat, dibantu dengan seorang bellboy atau concierge tadi. Mbak Atika pun ini si masnya ngomong lagi atau enggak ya, dan ternyata enggak. Mbak Atika pun pindah di sana malam harinya gitu ya. Dia pun turun lagi untuk makan malam. Ada makan malam di restoran di situ yang deket-deket, nggak mau keluar-keluar kan. Makanlah dia. Nah, selesai makan, mungkin sekitar jam 8 malam, Mbak Atika itu naik lagi, mau masuk kamar. Saat mau masuk kamar itu, dia ceritanya, Mbak Atika itu ngerokok gitu ya. Dan di depan lift di sana itu ada tempat, ada smoking area. Di situ ada asbak besar yang tinggi itu ya. Nah, si Mbak Tika pun berhenti di situ nyalain rokok. Nah, lagi nyalain rokok, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara orang perempuan itu ketawa kencang banget. Ketawanya itu ngikik gitu ya, dan itu kencang banget. Mbak Tika tuh sampai kaget, sekujur badan itu langsung merinding bener-bener. Ini suara dari mana gitu. Dipikir-pikir, aku tuh nggak mau ke arah sana dulu, aku nggak mau ke arah yang gaib-gaib, ke arah mistis-mistis dulu. Aku mau fokus. Aku pakai logika gitu, aku pakai logika. Aku berdiri di depan lift di sini, dan lift itu kan mondar-mandir ya, naik turun, naik turun. Kemungkinannya adalah memang ada perempuan yang ketawa dan posisinya itu di dalam lift. Ketawa, terus udah lift kan nggak kebuka, tapi suaranya itu bisa keluar, dan aku ngedenger itu. Oh iya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Dan akhirnya sudah, Mbak Tika pun masuk ke kamar sana. Ya, perasaan takut itu masih ada. Akhirnya masuk ke dalam kamar, kali ini pun udah mulai nggak nyaman. Sebenarnya apa yang terjadi denganku ya? Aku yakin sih bukan hotel ini. Jadi nggak ada review negatif masalah hotel atau apa, itu nggak ada sama sekali. Tempatnya juga relatif lumayan cukup baru, belum ada 10 tahun hotel tersebut dibangun, dan tempatnya nyaman gitu ya. Bukan tempat yang kelihatan angker atau apa, karena ornamen-ornamennya itu termasuk yang lumayan cukup modern lah. Masuk ke dalam kamar sana, siap-siap istirahat, dan untungnya, alhamdulillahnya, Mbak Tika malam itu bisa istirahat dengan pulas, meskipun beberapa kali kebangun karena perasaan was-was atau perasaan takut tadi. Tapi boleh dibilang tidurnya lumayan lah, lumayan cukup nikmat gitu ya. Pagi bangun sekitar jam, ya pokoknya jam 8, siap-siap check out, ngontek Dina. Din, Tika, gimana jadi ke Malang? Kamu berangkat jam berapa dari Surabaya? Aku itu sebenarnya udah di Malang dari kemarin. Hah, kamu udah di Malang dari kemarin? Kenapa nggak bilang? Terus kamu di mana? Aku lagi nginep di hotel ini gitu ya. Oh, kamu di hotel itu? Lo kan udah deket, kata si Dina. Kenapa kamu nggak bilang? Ih, kurang ajar, katanya begitu ya. Ya enggak, just pokoknya aku pengen ini dulu lah, katanya. Aku pengen leha-lehe dulu, kata si itu. Ya udah, aku jemput sekarang ke situ, aku jemput sekarang. Ya. Ditungguin gak ada setengah jam, Mbak Dina pun datang ke sana. Tika, kamu ngapain gitu ya, ngapain kayak gini, sayang uangnya, kata si Mbak Dina. Ya enggak apa-apa Tika, aku sekaligus ya, aku pengen inilah gitu. Aku udah nggak betah banget di Surabaya, katanya. Panas soalnya di sana, nggak enak. Aku udah pusing, aku pengen kabur gitu ya. Dan ya, aku kan janjian sama kamu hari ini, dan aku datang lebih cepat. Takutnya kamu nggak siap atau gimana, nanti takutnya kamu buru-buru atau apa. Jadi aku ya udahlah, aku stay di hotel aja dulu 1 malam. Ya udah yuk sekarang ke rumahku. Dan akhirnya mereka pun dijemput itu ya pakai mobil, dibawalah ke rumahnya Mbak Dina sana. Sesampainya di rumahnya Mbak Dina, di situ Mbak Tika itu mengalami keanehan lagi. Ini mobil baru mau masuk ke gerbang rumahnya Mbak Dina. Rumah Mbak Dina itu rumah lama, rumah dengan bangunan arsitektur itu kayak mirip arsitektur Belanda begitulah. Itu seperti itu, dan memasuki halaman itu kan rumah rindang gitu ya. Begitu memasuki halaman, Mbak Tika itu kan duduk di kursi depan ya. Dia itu ngerasa kayak ada yang megang ke sini loh, ke pundak, ke bawah, terus kayak ditarik ke belakang itu sampai rambutnya itu kesibak begitu. Mbak Tika kan kaget gitu kan. Wah, lah si Dinanya ngeh dengan kejadian tersebut. Tik, kenapa Tik? Kamu kenapa Tik? Gak tahu Din, katanya begitu. Gak tahu, kayak ada yang megang gitu. Ah, kamu macam-macam aja gitu.
Udah nggak usah kayak gitu, nggak ada yang seperti itu, kata si Mbak Dina. Iya, kata si Mbak Tikanya, cuman kayak gitu doang ya. Akhirnya sudah, turunlah dari mobil. Nah, turun dari mobil, bapak sama ibunya Mbak Dina kan memang udah nungguin ya. Mbak Dina itu udah cerita, nanti mau ada temenku, ini teman sekolah dulu. Jadi Mbak Dina itu dulu tinggalnya di Surabaya juga, di sana sekolah SMA-nya. Nah, ini ada temanku mau datang ke sini gitu ceritanya. Orang tuanya ikut menyambut di situ. Begitu Mbak Tika turun, ibunya si Mbak Dina itu langsung begini. Kayak ngelihatnya itu serius banget. Mbak Tika kan begitu dari mobil itu langsung senyum begini. Bisa menangkap apa yang dilakukan oleh ibunya Mbak Dina tadi. Dia itu badannya sampai merunduk, kayak seolah-olah berusaha ngeliatin itu apa gitu, itu apa. Mbak Tika kan jadi risih gitu ya, nggak enak. Kok ibunya Dina ngeliatin aku seperti itu? Ada yang salah atau gimana? Katanya begitu. Akhirnya apa? Mendekatlah ke situ. Dan bapak sama ibunya Mbak Dina itu tampak ngobrol, mereka berdua, dan ngobrolnya itu serius, cuman gak kedengeran mereka tuh ngomongin apa. Akhirnya kesana mendekat, salim lah gitu ya. Saya Tika, om, tante gitu ya. Akhirnya udah, setelah itu, oh iya, ibunya Mbak Dina itu kayak orang yang risih atau gimana gitu. Itu bikin gak nyaman suasana tersebut menurut Mbak Tika. Dan Mbak Dina itu akhirnya ngomong sama ibu, ibu kenapa bu gitu. Nggak apa-apa Din. Dan ibunya itu tampak seperti orang yang ketakutan. Ibunya masuk duluan ke sana. Mbak Tika pun dalam hati, iya ibunya Dina kok kayaknya nggak suka sama aku ya gitu. Pikirnya seperti itu ya. Dan mereka kan duduk di ini dulu. Pertama taruh yuk barangnya di kamarku. Akhirnya dibawalah ke kamarnya Mbak Dina. Setelah itu mereka itu duduk di teras di sana. Dan itu tadi, ibunya pun akhirnya keluar lagi gitu ya. Tapi keluarnya itu kayak ngelongok dulu dari pintu. Mbak Tikanya pun begini. Nah, Mbak Dina pun nengok. Bu, kenapa bu? Sini bu, sebentar bu. Ibu sini dulu gitu. Sini ngobrol-ngobrol. Nah, bapaknya Mbak Dina itu masuk ke dalam sana. Ibunya Mbak Dina pun akhirnya mau duduk di sana. Tapi ya sikapnya tuh aneh. Nah, disitulah ibunya cerita. Ditanya sama Mbak Dina kan, ibu kenapa bu kayak orang ketakutan seperti itu? Iya tante, mohon maaf kalau misal saya datang ke sini bikin ibu nggak nyaman ngomong seperti itu kan. Enggak, bukan kamu Tika, bukan kamu. Terus kenapa bu, ada apa bu? Nggak tahu, ibu bingung tadi pas kamu turun dari mobil, tak pikir itu kamu pakai tas gendong, katanya begitu. Tak pikir kamu pakai tas gendong. Ini bagian strapnya, bagian tali yang ke dadanya gitu ya. Ini kok bentuknya kayak tangan, kata si ibunya. Jadi seolah-olah itu ada orang yang nempel di belakang gitu. Itu ini megang di bagian depannya si Mbak Dina di situ. Dan itu tuh kayak tangan pucet, jarinya tuh panjang-panjang. Makanya ibu bingung. Loh tapi pas itu, loh kamu nggak pakai tas atau apapun, dan tangan itu pun udah nggak ada, kata si ibunya. Di sana Mbak Tika pun, waduh, ada apa ya gitu ya. Nah, di situ akhirnya bapaknya Mbak Dina pun datang ke sana. Mereka menikmati siang itulah. Ngobrol-ngobrol, Mbak Tika pun cerita, Din, aku itu sebenarnya ngalamin sesuatu yang aneh, Din. Kenapa Tika? Kamu ngalamin apa, Tik? Aku dari datang ke hotel itu ngalamin sesuatu yang aneh, bener-bener aneh. Itu diceritakan semuanya dari mulai si concierge yang ngomong kayak gitu sampai yang pengalaman yang terakhir itu ya, ada suara orang ketawa di belakangnya yang dipikir itu mungkin dari lift atau apa gitu. Diceritakan semuanya, dan termasuk yang di mobil. Kamu juga tadi kan ngelihat aku kayak orang kaget atau apa. Itu beneran kayak ada orang yang ya gak tahu, ada orang yang gendong aku atau gimana, kata si Mbak Tikanya. Di situ Mbak Dinanya, Tika, ya ampun serem banget. Enggak lah, jangan mikir yang kayak gitu, kata si Mbak Dina. Jangan mikir yang kayak gitu ya. Iya, aku juga berusaha untuk nggak mikir ke arah sana. Udahlah gitu ya. Tapi nggak ada apa-apa kan, tante, gitu kan. Udah, nggak ada apa-apa. Akhirnya sudah sore hari mereka pun ya
beraktivitas lah gitu ya di sana. Dan akhirnya Mbak Dina pun ngajak keluar. Yuk Tik, kita jalan-jalan yuk, kita muter-muter, kata si itu. Kamu lebih milih pakai mobil atau mau pakai motor? Pakai motor aja ya, Din, katanya. Biar sembriwing, kayaknya lebih seru dan parkirnya gampang gitu. Oke, kata si Mbak Dina. Akhirnya mereka berdua pun keluar. Nah, keluar, mereka makan di pinggir jalan gitu ya. Kulineran lah seperti itu. Duduk-duduk di sana dan aneh. Duduk di kayak di trotoar begitu. Warungnya awalnya itu rame. Mereka berdua masuk ke sana, mungkin sekitar 10 menit kemudian, mereka tuh masih menunggu giliran makanan sampai ya. Orang-orang itu, si Mbak Tika sendiri merasa, beberapa dari mereka itu kayak ngeliatin Mbak Tika. Itu dengan pandangan yang aneh, itu yang dirasakan oleh Mbak Tika. Dan bener aja, lambat laun itu mereka tuh pada pergi. Udah kayak gitu, ini makanan nggak datang-datang itu udah 10 menit kan. Ini udah kondisi itu udah sepi. Dan yang punya warung itu bilang begini, Mbak mohon maaf ya Mbak ya, kami nggak bisa melayani. Ngomong kayak gitu, Mbak Dinanya kan langsung, maksudnya gimana ini Mas gitu kan. Maksudnya gimana Mas, kok nggak bisa ngelayanin gimana? Kami udah nunggu loh 15 menit kata si Mbak Dina. Kami udah lama nunggu di sini. Kok tahu-tahu bilang begitu, habis atau gimana? Mohon maaf banget katanya. Mbak cari tempat lain aja ya, katanya. Langsung dipukul seperti itu. Dan ya Mbak Dina, udahlah nggak mau ribut atau gimana ya. Udah deh kita pergi. Di sana Mbak Tika itu merasa salah. Din, apa karena aku ya Din ya? Kamu nggak usah ngaco, kata si Mbak Dina. Karena kamu gimana? Nggak tahu, aku kok ngerasa ada sesuatu yang nggak bener gitu, kata si Mbak Tika. Udah Tika, kamu nggak usah mikir yang kayak gimana-gimana. Dan akhirnya apa? Mereka pun, udah kita cari tempat lain aja yuk. Kita cari tempat lain lagi. Yang lebih asik, kata si Mbak Dina. Mbak Tika kan bonceng. Di suatu lampu merah, mereka itu berhenti dan ini ada lampu dari arah belakang, lampu jalan. Bayangan mereka kan di depan, agak serong gitu. Si Mbak Dina itu tiba-tiba, Tika katanya. Iya Din, kenapa Din? Kamu coba lihat bayangan kita, kata si itu. Dilihat sama si Mbak Tika, itu aneh. Itu memang ada bayangan motor dan memanjang ke sana ya. Cuman apa? Tinggi antara Mbak Dina sama Mbak Tika di atas motor, duduk di sana itu kan hampir sama gitu. Cuman di bayangannya, itu kayak lebih tinggi si Mbak Tika dan kayak ada orang duduk di atas punggungnya si Mbak Tika tersebut. Mbak Tika pun, Din, itu apa ya Din ya? Aku nggak tahu Tika, itu kok seperti itu, kok kayak ada yang bonceng gitu. Kok kayak ada yang naik di punggungmu ya Tik ya? Iya Din, kok ada kayak gitu Din? Nah, akhirnya diklaksonin sama yang di belakang, din gitu. Udah hijau. Mereka pun akhirnya berjalan. Ini beneran Tika, terus kita gimana Tik? Din, pulang aja Yudin yuk, kata itu kan. Kata si Mbak Tika udah nggak nyaman waktu itu. Tapi akhirnya mereka pun udah jangan pulang dulu, kata si Mbak Dina. Sayang nanti depan lagi, deket lagi nyampe gitu. Akhirnya mereka pun tiba di warung tersebut. Mereka makan. Setelah mereka selesai makan, itu dilayani dengan baik ya. Penjual warung itu yang ngelayanin itu anak-anak muda, tapi kemudian ada yang punya mungkin seorang bapak-bapak, dia tuh pakai ikat kepala, modelnya tuh nyentrik gitu, tapi nggak dijelaskan secara detail nyentrik itu seperti apa. Bapak-bapak tadi mendekat ke arah Mbak Dina sama Tika saat makanan mereka itu udah habis gitu ya. Itu mendekat ke sana, Mbak, mohon maaf, kata si bapak tadi. Iya Pak, dalam hatinya Mbak Tika, aduh diusir lagi ini. Mbak mohon maaf, katanya. Boleh saya duduk di sini, kata si bapak tadi. Oh iya Pak, silakan, kata si Mbak Dinanya kan. Mbak Tika pun, wah perasaanku nggak enak nih, diusir lagi nih kayak gini nih, 2 kali nih diusir. Mbak, nuwun sewu, Mbaknya aslinya dari mana gitu kan? Nanya ke Mbak Tika, saya dari Surabaya Pak, dan saya itu baru datang ke sini ke tempat teman saya, Dina namanya itu. Oh iya, kenapa Pak, ada apa ya? Mbak Dina kan nanya. Begini, mohon maaf, Mbak
ini Mbak Tika ini mengalami sesuatu yang aneh nggak beberapa waktu ke belakang? Di situ Mbak Tika kan kaget. Pak, maksud Bapak aneh gimana Pak? Ya mohon maaf lagi, kata si bapaknya. Sesuatu yang aneh, kayak apa ya, sesuatu yang nggak enak, kata si bapak itu. Dan Mbak Tika sebenarnya udah nyambung tanpa dipertegas pun. Sepertinya si bapak ini juga tahu nih. Akhirnya Mbak Tika pun, Pak, tolong saya Pak, gitu. Karena udah bingung begitu kan. Dia akhirnya ngomong, Pak, tolong saya Pak. Si bapaknya itu langsung nengok-nengok. Mbak, jangan keras-keras gitu kan. Dan nah disitulah si bapak tadi itu akhirnya cerita, saya yang punya warung ini Mbak. Kebetulan dari tadi saya itu merhatiin ada sesuatu yang aneh sama Mbak Tika ini. Mohon maaf, katanya begitu. Mohon maaf, barangkali saya lancang ngomongnya. Bener Pak, Bapak itu nggak lancang sama sekali Pak. Justru itu, saya itu mengalami sesuatu yang gila Pak, kata si Mbak ini ya. Oh iya Mbak, itu mengganggu pasti ya. Sangat mengganggu, kata. Dan akhirnya si Bapak tadi pun bilang, Mbak, mohon izin mau dibantu, kata si Bapak tadi. Pak, saya mau gitu kan. Si Mbak Dinanya itu kayak butik. Gak apa-apa Tik, katanya. Iya, ndak apa-apa, kata si Mbak Tika, ndak apa-apa. Ya sudah Mbak, kalau misal berkenan, tapi ya jangan di sini, kata si Bapak. Jangan di sini, di rumah saya aja. Nah, di situ Mbak Dina, waduh Pak, ini apa nggak merepotkan Pak, gitu ya. Ndak, sama sekali enggak. Dan akhirnya apa? Si Bapak tadi manggil salah satu pelayannya di sana. Mas, ini dipanggil. Kertas sama pulpen gitu ya. Kertas sama pulpen, mungkin dikiranya tuh menghitung ininya berapa gitu ya. Si karyawan tadi pun, iya Mbak, ini bukan, kata si bapak itu bilang begitu. Bukan, sini kertas sama pulpennya. Oh iya Pak, iya Pak. Akhirnya dikasih, si bapak tadi tuh ngasih alamat. Ini alamat saya, kata si bapak. Ya kalau misal berkenan, silakan datang kapan saja, kata si bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sudah gitu ya. Saran saya sih alangkah baiknya mending langsung pulang aja, katanya begitu. Jangan muter-muter kelamaan, kata itu. Baik Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Udah si bapak itu ke sana. Oh ya Mbak, khusus untuk kalian berdua, kata si bapak, makan yang gratis gitu kan. Si Mbak Dina, Pak beneran ini Pak? Iya bener, kata si bapak, bener, gratis. Saya nggak mau dibayar, katanya. Pokoknya kayak gitu. Yang penting kalian makan di sini, menikmati dan sebagainya, itu udah cukup buat saya. Udah, nanti kapan waktunya datang ke rumah saya. Baik Pak, itu ngasih nomor telepon juga ya. Dan ya kalau misal mau datang, kalau bisa jangan dadakan, takutnya saya udah keluar rumah atau gimana. Baik Pak. Malam itu pun mereka permisi dari sana. Si bapak itu nggak lepas pandangan dari Mbak Tika. Itu kayak ngeliatin terus begitu kan, saat ngeliatin. Nanti ketemu senyum gitu, misal Mbak Tikanya pas lagi ngeliatin, nanti senyum. Itu ke sana, putar balik, pulang ke rumah. Dan saat pulang ke rumah, di situ Mbak Tika itu mulai ngerasa, Din, kakiku kok lemes banget ya Din, kayak gini ya Din. Kenapa Tika? Nggak tahu, aku kok kayak ngerasa berat badanku itu naik, katanya begitu. Tika, kamu mau nimbang nggak? Kata si Mbak Dina ya. Kamu mau nimbang nggak? Mbak Tikanya, ndak berani Din. Aku ndak berani Din, katanya. Emang kamu ada timbangan? Ada, aku ada timbangan. Kalau kamu nimbang aja. Berat badan kamu normal atau enggak? Iya Din, nanti aja. Nah udah, akhirnya mereka masuk ke dalam kamar. Mbak Dinanya juga udah merasa nggak nyaman. Tik, aku sebenarnya takut Tik gitu. Iya Din, enaknya gimana ya Din ya? Apa aku tidur di hotel aja ya Din? Jangan, kamu tetap di sini dan nanti nggak tahu deh, katanya. Sebentar, aku SMS-in Bapak dulu yang tadi ya. Akhirnya di SMS sama Mbak Dina, Pak, Bapak ada di rumah kapan ya? Nah si Bapak itu pun bales, Mbaknya mau datang gitu, mau segera datang. Kalau mau segera datang, ini saya bisa kondisikan Mbak, saya bisa ke rumah pulang sekarang, katanya begitu gitu. Nanti saya sama istri saya, ada anak saya juga perempuan di rumah sana. Oh baik Pak, menyebutkan hal itu, oh ada perempuan lain ya. Mbak Dina merasa nggak gimana, nggak terlalu takut atau gimana ya. Dan akhirnya mereka pun memutuskan, ya udah, waktu itu udah malam ya, sekitar jam 11, dan
Pak, kami mau ke tempat Bapak. Oh ya sudah Mbak, baik-baik, saya tunggu, saya pulang ini langsung dari warung, saya tunggu di rumah ya, kata si bapak tadi. Baik Pak. Dan ini akhirnya ngomong sama bapak, sama ibunya Mbak Dina, Pak, Bu, kami itu begini, dan langsung ditolong sama si itu tadi bapak sama, yaudah, ayo sini tak setirin sama bapak. Udah Pak, aku aja yang nyetir, bapak nganterin aja sama ibu, gimana? Ya sudah kalau kayak gitu. Akhirnya mereka keluar jam 11 malam, yang nyetir itu Mbak Dina, pergi menuju ke alamat yang dituju. Dan saat sampai di sana, dan alamatnya juga nggak terlalu jauh dari tempat mereka makan gitu ya. Sampai di sana, mereka berempat, berarti itu udah ditunggu sama si bapak yang punya warung. Si bapak yang punya warung itu udah pakai sarung, di depan itu sama seorang perempuan juga, dan diketahui belakangan itu adalah istrinya. Setelah disambut ke sana, si bapak pun akhirnya, bagaimana perasaannya Mbak Tika, katanya gitu kan. Nggak tahu Pak, aku kok kayak ngerasa capek banget, aku ngerasa lelah banget Pak. Ya iyalah Mbak lah, orang kemana-mana gendong sesuatu, kata si bapak kayak gitu. Ini ibunya Mbak Dina, termasuk Mbak Dina itu udah ketakutan gitu ya. Si Mbak Tika ya apalagi gitu, Pak, aku gendong apa sih Pak sebenarnya? Udah ndak apa-apa. Dilihat sama si bapak, tapi ngeliatnya ke arah belakang, ke sesuatu yang nggak kelihatan. Udah ndak apa-apa, yuk sini. Duduk dulu sini. Nah, saat duduk, si bapak itu menjelaskan, saya ceritakan ya Mbak ya, ini yang saya lihat. Jadi saat duduk begini, dia mungkin tahu mau disenderin, dia itu pindah ke atas. Jadi kakinya di pundaknya Mbak, ini tangannya tuh pegangan gitu, pegangan kepala. Dan memang pundaknya si Mbak Tika itu ngerasa kayak gitu, berat banget. Dan si bapak tadi pun bilang, ya sudah Mbak duduk di sini aja dulu, sebentar saya masuk. Si bapak itu pun masuk sama istrinya bapak, itu ngajakin ngobrol, nemenin mereka di luar. Ada sekitar 10 menit si bapak itu kemudian keluar. Saat keluar, bawa kayak semacam anglo atau apa ya, yang buat kemenyan-kemenyan begitu ya. Itu dibawa keluar, ditaruh di situ. Tek. Nggak apa-apa ya Mbak ya, ini ya saya bukan dukun atau apa, tapi saya suka wangi-wanginya aja, kata si bapak itu. Iya Pak. Dan si bapak itu kayak merapalkan sesuatu yang nggak jelas, kayak gitu, nggak tahu itu bahasa apa, doa bahasa Arab atau doa bahasa Jawa, bahasa Kawi, itu nggak tahu, bener-bener nggak ngerti. Si bapak itu matanya tuh merem di depannya si Mbak Tika di sana. Setelah itu si bapak itu ngomong, tapi ngomongnya bukan ke mereka. Udah Jeng, udah capek yang ini, kasihan, kamu pergi sana. Pergi ya, jangan terus nempel kayak gitu, kasihan anak ini ya. Tak hitung, 1, 2, 3, lunga katanya. Pergi, itu diulang-ulang terus sama si bapak. Dan akhirnya apa? Mungkin karena nggak pergi-pergi atau gimana, si bapak tadi tuh nyomot bara api yang ada di situ, dilemparin ke arahnya Mbak Tika. Mbak Dina kan kaget gitu. Ya mau gimana, tapi Mbak Tika yang dilempar itu tadi, dia tuh nggak ngerasain apapun. Bara itu tuh nggak panas sama sekali. Si bapak itu kayak tangannya begini ya. Nggak apa-apa, tenang, kata. Itu dicipratin lagi di situ. Si Mbak Tika tuh ngerasa dia tuh kayak kejedek begini, sampai kursinya tuh yang bagian depan itu ngangkat. Mau kejengkang, tapi langsung dipegangin sama Mbak Dina. Setelah itu, belum enteng banget, kata si Mbak Tika. Loh, ini badanku enteng banget, kata si bapak. Kata si Mbak Tikanya. Si bapak itu pun bilang, udah ndak apa-apa, dia sudah pergi, katanya begitu, udah ndak apa-apa. Kan di situ nanya, Pak, kenapa saya seperti itu, kata si ini. Saya sendiri ndak tahu Mbak, kenapa Mbak Tika mengalami hal ini. Mungkin kejadiannya itu di Surabaya sana, saat Mbak Tika belum berangkat ke sini. Itu sebenarnya udah terjadi, tapi kalau dugaan saya, sebelumnya itu megangin kaki doang Mbak. Jadi kayak cuma nempel meluk kaki, si Mbak itu jalan kayak dikeser-keser kemana-mana, kayak gitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak Tika ngerasain gimana gitu. Iya Pak, memang saya tuh ngerasa kaki saya tuh agak sedikit pegel waktu itu ya. Tapi udahlah Pak lah, semoga nggak datang lagi ya Pak. Iya, tenang aja, nggak datang lagi. Pak, itu penyebabnya apa?
Itu dia, saya nggak tahu penyebabnya apa. Dan akhirnya sudah kan, karena udah ngobrol-ngobrol seperti, Pak ini bener ya Pak ya. Ibunya Mbak Dina memastikan, Pak bener ya Pak, ini udah bersih ya Pak ya. Udah Bu, tenang aja Bu, tenang aja. Dan akhirnya malam itu setelah selesai, mereka pun pulang ke rumahnya Mbak Dina. Si Mbak Tika itu mikir lagi apa ya kira-kira penyebabnya itu tuh apa. Nggak ketemu, bener-bener nggak ketemu. Aku tuh nggak ngerti masalahnya tuh apa, kok aku sampai ditempelin sosok semacam itu. Dan itulah yang mempengaruhi pikirannya Mbak Tika, termasuk yaitu tadi yang membuat keisengan dan sebagainya. Ternyata sosok yang nempel di badannya Mbak Tika, dan dia itu tadi awalnya meluk kaki bawah, terus pindah ke pinggul sini, terus ke atas, naik, gendong begini, terus sesekali kalau misal Mbak Tikanya mau nyender begini, dia tuh pindah ke atas gitu. Itulah yang dialami oleh Mbak Tika 3 hari tinggal di rumahnya Mbak Dina. Alhamdulillah setelah ketemu sama bapak tadi, semuanya itu berjalan lancar, gak mengalami gangguan-gangguan yang aneh seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih Mbak Atika di Surabaya sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih juga. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana mungkin dari kawan-kawan semua, tapi sangat berharga buat kami. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.